Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku umat Islam yang saya muliakan, hati-hati dan bagaimana sikap kita bila mendapat hukum yang dikemukakan hadis bertentangan dengan hukum Al-Quran? Untuk itu, kita akan membahasnya di bawah ini oleh Dr. Arifin Siregar. Pembahasan. Pertama, kita ambil satu contoh. Ada suatu hadis Bukhari yang menyatakan di mana Umar dan Ibnu Umar berkata bahwa mayat itu akan mendapat siksa akibat ratapan keluarganya atas dirinya. Untuk hadis ini, maka ada seorang sahabat yang mendengar hal datang segera menjumpai Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi. Bertanya dengan mengatakan, "Ya Aisyah, aku dengar Umar dan Ibnu Umar mengatakan bahwa seorang mayat itu akan ditimpa siksa akibat ratapan keluarganya atasnya." Maka, untuk hadis ini, Aisyah memberi jawaban secara diplomatis. "Hai sahabat, sesungguhnya yang kamu dengar itu adalah Umar dan Ibnu Umar tidak berkata demikian. Tapi mungkin pendengaranmu yang salah. Maka kembalilah saja kepada Quran Surah An-Najm ayat 38 yang berbunyi, Allah taziru waziratu wizra ukhra, yang artinya bahwa sesungguhnya seseorang yang berdosa maka dosanya tidak akan menimpa orang lain. Komentar, kenapa Aisyah radhiyallahu anha menyatakan demikian? Jawabnya, ketahuilah bahwa Al-Quran sifatnya qat'i atau mutlak, artinya kebenarannya tidak diragukan. Tetapi hadis sifatnya dhonni atau masih diragukan kebenarannya. Rujukannya adalah Quran Surah An-Najm ayat 38 di atas tadi. Begitulah seharusnya sebagai seorang Muslim yang betul-betul beriman kepada Al-Quran dan hadis, di mana kita tidak boleh lebih mendahulukan pendapat yang dikemukakan oleh hadis yang bertentangan dengan pendapat Al-Quran. Begitu juga bila pendapat di antara ulama atau di antara mazhab bertentangan dengan pendapat Al-Quran atau hadis. Kita harus meninggalkan pendapat mazhab atau ulama demi pengakuan kita kepada Al-Quran dan hadis itu harus didahulukan untuk diamalkan. Kemudian juga adalah hadis pun wajib kita tinggalkan bila bertentangan dengan Al-Quran, karena sifat hadis adalah zonni. Adapun hadis Bukhari di atas yang bertentangan dengan Quran Surah An-Najm 38, namun bukan berarti meratap oleh keluarganya kepada yang wafat tetap dilarang. Di mana yang meratap itu tetap berdosa, tetapi dosa yang meratap tidak menjadi dosa bagi yang wafat, yang maksudnya berakibat yang wafat mendapat siksa atau dosa dari akibat yang meratap. Tetapi yang meratap tetap berdosa. Kemudian kita berikan contoh kedua, di mana sering kita dengar ustadz atau ulama berkata, marilah kita mohonkan atau kita doakan semoga Nabi SAW kelak di akhirat nanti memberikan syafaatnya pada kita. Ketahuilah ucapan atau ajakan demikian juga akan berakibat merusak tauhid karena menentang petunjuk Quran Surah Az-Zumar ayat 44 dan Quran Surah Az-Zumar ayat 43. Di mana Quran Surah Az-Zumar 44 menyatakan kepunyaan Allah syafaat itu semua, dan Quran Surah Az-Zumar ayat 43 menyatakan, apakah mereka meminta syafaat kepada selain Allah? Kemudian juga bertentangan dengan memohon doa kepada yang sudah wafat. Jadi, kalaupun ada hadis yang menyatakan Nabi akan memberikan syafaatnya kelak di akhirat nanti, hadis itu diwajibkan atau diharuskan ditinggalkan atau ditolak. Karena bertentangan dengan Quran Surah Az-Zumar 44 dan 43 di atas. Ketahuilah, memang ada hadis riwayat Muslim yang menyatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan syafaatnya kelak di akhirat nanti kepada orang yang dikehendakinya dan ditunjukinya melalui Nabi Muhammad SAW. Jadi, Nabi memberi syafaat itu bukan karena hasil doa kita kepada Nabi yang sudah wafat dan bukan hasil kehendak Nabi. Tetapi hadis yang sahih adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti akan memberikan syafaatnya lagi melalui Nabi Muhammad SAW kepada orang yang dipilih Allah dan ditunjukinya. Apalagi kita tidak dibolehkan berdoa memintakan sesuatu kepada yang sudah wafat. Ketahuilah, akibat adanya keyakinan membolehkan meminta doa kepada yang sudah wafat, maka berakibat banyaknya di antara umat Islam yang datang ke kuburan orang saleh atau wali-wali untuk minta didoakan.
Untuk menghindari keyakinan yang merusak tauhid, maka marilah kita buang dari diri kita bila seandainya ada melekat kuat sifat taklid, kultus individu, atau fanatik kepada mazhab dan ulama. Ketahuilah, yang boleh kita pegang atau imani adalah sifat taat dan fanatik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rujukannya, Quran Surah An-Nisa 59 yang menyatakan, "Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul Muhammad serta pemimpin di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Quran, dan Rasul, sunnahnya, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir." Jadi, jelas dan nyata diperintahkan kepada kita demi untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sifat taklid, fanatik, dan kultus kepada di antara mazhab dan di antara ulama wajib kita tinggalkan. Tegasnya adalah menjadi syirik karena merusak tauhid. Meminta atau menggunakan doa kepada Nabi SAW atau makhluk lain yang sudah wafat. Rujukannya, banyak contoh atau diantaranya setelah Nabi SAW wafat, para sahabat tidak pernah lagi mengajak atau menggunakan Nabi berdoa bersama meminta hujan, tetapi menggantikannya dengan mengajak atau menggunakan paman Nabi Ibnu Abbas untuk berdoa bersama-sama meminta hujan. Demikianlah penjelasan tentang kewajiban kita untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ketika terjadi perbedaan pendapat, serta pentingnya menjauhi taklid buta, fanatisme madhab, dan praktik yang berpotensi merusak kemurnian tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita hati yang bersih, pemahaman yang lurus, dan kekuatan untuk selalu mengikuti petunjuk-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.